Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Deyani. Perkenalkan, nama saya Raden Mas Pranavaditya Raffi Widyadana. Saya dari Prodi Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Teknik UGM. Jadi, maksud dari kehadiran saya di sini adalah untuk presentasi tugas akhir mengenai permasalahan pembangunan yang ada di Kota Jakarta. Nah, Bude, jadi mungkin kita bisa berinteraktif juga. Jadi kan kalau misalkan Bude ketahui nih, di Jakarta itu kan banyak kontroversi pembangunan ya. Misalkan seperti di Kampung Muara Angke, Bude, di daerah Penjaringan di Pluit, Jakarta Utara. Kan tahun 2012 itu zamannya Gubernur Pak Jokowi, itu kan muncul peraturan tentang reklamasi dan penetapan zonasi antar pulau reklamasi itu. Nah, dari situ muncul perencanaan untuk membangun pulau reklamasi 17 tuh yang kita ketahui, Bu, ya, 17 pulau yang rencananya salah satu dari pulaunya, yaitu Pulau G, ya akan dibangun berhadapan persis dengan Kampung Muara Angke. Nah, masalahnya waktu itu adalah pada saat pembangunan reklamasi, banyak yang banyak nelayan yang memanfaatkan hidupnya dengan mencari ikan di sekitar teluk situ, Bude. Nah, itu mereka semenjak pembangunan itu ditetapkan, mereka menjadi kesusahan, mereka menjadi keberatan karena air lautnya itu terkontaminasi limbah. Ya, mereka selalu berusaha untuk mancing di situ. Profit mereka tuh berkurang. Misalkan dari sebelum reklamasi dari 200.000 per hari, kalau setelah reklamasi itu jadi 50.000 per hari. Nah, mereka itu awalnya belum tahu nih gimana sih mereka mau speak up gitu kan. Pada akhirnya ada salah satu yang berani speak up. Tahun 2014 itu mereka mengajukan gugat ke pengadilan negeri. Nah, akhirnya mereka di situ menang, Bude. Mereka menang gugat dan pada akhirnya pembangunan reklamasinya itu dihentikan. Nah, terus tahun 2017 sama Gubernur Pak Anies, nah itu izin reklamasinya dihentikan juga. Jadi mereka pada saat ingin Itu sudah berapa persen waktu itu ketika dihentikan itu? Kira-kira pembangunan reklamasi yang sudah dilakukan? Dari data yang aku ambil itu sekitar 20%. Jadi 20%. Pulau itu baru kebentuk 20%, ya? Baru fondasi dasar. Sementara dari situ saja masyarakat udah kesusahan karena limbahnya. Banyak yang kecemar, terus banyak ikan yang mati karena habitat aslinya terganggu. Nah, mereka melawan di situ dan ada wacana bahwa agar mereka bisa mencari ikan lebih tenang, itu mereka dipindahkan ke Pulau Seribu. Mereka juga menolak di situ. Padahal solusinya itu kan bagus ya. Tapi mereka menolak karena mereka merasa mereka punya hak untuk tinggal di situ. Mereka punya sertifikat tanah di situ. Mereka sudah lama sekali tinggal di situ, dan cara memancing di daerah Pulau Seribu dan di daerah Teluk Jakarta beda. Pada akhirnya mereka menanglah atas gugatannya kemarin. Nah, terus kalau misalkan Bude lihat dari kasus penggusuran ini, sebenarnya banyak ya, Bude, ya. Salah satu contohnya adalah yang Kampung Akuarium yang sebelahnya Museum Bahari. Itu pada awalnya kan banyak daerah pemukiman yang kumuh di situ. Lalu direncanakan, awalnya mereka juga banyak yang nolak, masyarakat sana, karena kalau mereka dipindah ke rusun yang jaraknya berkilometer jauh, itu bakal lingkungan yang berbeda, gaya hidup yang berbeda, rumah yang berbeda gitu kan. Mereka nggak bisa beradaptasi karena mereka bukan orang yang berkecukupan dalam menghadapi itu. Dan pada akhirnya mereka sama seperti masyarakat di Muara Angke ini, mereka menang melakukan gugatan, lalu mereka
ditata kembali oleh pemerintah. Dan yang di kampung akuarium ini mereka berhasil kembali ke ke tanah mereka dengan kondisi yang sudah direncanakan dan bagus gitu Bu. Jadi iya seperti itu masalahnya Budi, yang dari kita pahami bahwa dari kasus-kasus itu sebenarnya membutuhkan andil pemerintah juga, namun juga dari andil pemerintah itu juga membutuhkan pendapat dari masyarakat juga. Jadi agar bisa saling berkesinambungan untuk bisa mendapatkan suatu perencanaan yang maksimal. Itu Bude. Kalau menurut Bude gimana Bude tanggapannya? Mungkin kalau kita masih ingat zaman dulu, Bude masih muda itu ada istilah dengar pendapat. Jadi sebelum pemerintah membuat sebuah keputusan itu biasanya seperti ada dikumpulkan dulu lah, kemudian mendengar pendapat masyarakat. Sebenarnya apa sih inti permasalahan yang sebenarnya? Karena kalau kita hanya melihat dari jauh atau mungkin dari data atau mungkin hanya dari masukan-masukan orang lain, barangkali itu hanya sifatnya hanya masalah yang muncul di permukaan. Iya, formal aja gitu ya. Ya, tapi kalau kita bisa masuk ke dalam langsung ke masyarakatnya, mungkin kita akan bisa tahu dan dengar sebenarnya apa sih sebenarnya akar permasalahan yang sebenarnya benar-benar mereka hadapi sehari-hari. Permasalahan yang mereka hadapi. Nah, dengan seperti itu ya artinya solusi yang diberikan tentunya mengangkat akar permasalahannya, bukan hanya menutupi permukaan atau bahkan memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat yang lain. Harusnya seperti itu. Iya. Pendapat dari saya. Baik, terima kasih Bu Deyani. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.